Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Pick Card Trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, oke ya. Sekarang saatnya kita menebar 3 pilihan kartu ya. Dan nantinya yang akan teman-teman pilih semuanya. Dan untuk di tema video kali ini yaitu siapa yang saat ini sangat berharap bisa bersatu dengan kamu. Nah, jadi seperti itu. Oke. Siapa yang saat ini sedang berharap dengan kamu? Oke, yang pertama. Untuk di sini kartu yang kedua. Dan di sini ada kartu yang ketiga. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi, saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika teman-teman semuanya masih bingung, teman-teman juga bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus, oke? Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya, bijak-bijak dalam mengambil keputusan, karena ini sifatnya juga general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa vice versa, bisa tidak, oke? Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman juga tidak perlu buru-buru, karena teman-teman semuanya bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan gitu ya, kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama, oke? Di sini Ace of Swords, Ace of Swords. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, siapakah dia yang saat ini sedang berharap bisa bersatu dengan kamu? Untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 1, aku merasa bahwa saat ini gitu ya, dia adalah orang yang memang baru kamu kenal saat ini gitu ya. Dalam artian tuh kayak mungkin buat teman-teman yang merasa masih PDKT-an sama dia, atau mungkin teman-teman yang baru kenal sama dia di sosmed, atau mungkin kalian saat ini tuh yang tiba-tiba itu kayak baru mengenal seseorang gitu, tapi intinya tuh kayak masih belum mengenal seutuhnya gitu. Aku di sini bisa melihat gitu ya, bagaimana perasaan dia ke kamu, bagaimana gitu ya cinta dia ke kamu, dan bagaimana gitu ya perasaan dia ingin memilih kamu. Aku di sini bisa melihat bahwa sejatinya orang ini walaupun mungkin belum mengutarakan tentang isi hati dia sesungguhnya ke kamu secara 100%, tapi aku di sini bisa melihat gitu ya harapan dia kedepannya sama kamu itu bener-bener begitu begitu bagus gitu. Dalam artian harapan dia itu ingin bisa dipersatukan dengan kamu gitu ya. Memang sih bisa dibilang tuh kayak orang ini tipikal seseorang yang intinya tuh tidak ingin terlalu terburu-buru dalam mengungkapkan perasaan dia gitu. Ya mungkin bagi beberapa teman-teman semuanya ada yang merasa bahwa ini kok kayaknya cenderung berbelit-belit ya. Ini kok cenderung kayaknya tidak dalam artian tuh kayak tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan nih orang sebenarnya suka atau tidak gitu. Bukan berarti dia tidak ingin mengungkapkan, tetapi orangnya yang saya lihat tuh tipe seseorang yang sangat menghargai setiap proses yang terjadi. Artinya apabila kalian berdua belum sama-sama mengenal gitu ya satu sama lain, belum menyelami hati yang terdalam gitu, maka orang ini akan tetap terus gitu ya dalam artian tuh melakukan sebuah pendekatan gitu ya sama orang yang dituju. Dan tetapi di sini aku juga bisa melihat gitu ya bahwa keinginan dia terbesarnya bisa memilih kamu seutuhnya, bahkan bisa dibilang gitu ya orang itu
sudah ada vibrasi gitu ya, atau ada sebuah energi yang mengatakan bahwa ya sebenarnya gitu ya, dia tuh kayak nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri ya, bahwa sebenarnya dia ingin disatukan sama kamu, bukan disatukan dalam ikatan tali pacaran lagi, tetapi keinginan dia bisa dibilang tuh kayak ingin disatukan dalam jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Di sini untuk zodiak ya, untuk zodiak bisa Aries, Virgo, Taurus, Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ada. Dan di sini aku merasa bahwa kalian yang memilih kartu nomor 1, kamu juga sepertinya sudah mulai dalam artian tuh kayak memikirkan dia atau mencari-cari dia. Dalam artinya itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman sebagian yang masih belum ada status sama dia gitu, belum ada status ikatan jadian, belum ada ikatan status yang mungkin lebih serius gitu. Tetapi entah kenapa gitu, kamu kayaknya juga nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri, bahwa ibarat kata gitu ya, dia nggak ada komunikasi gitu. Kamu rasanya tuh ada yang hampa gitu, ada sesuatu hal tuh yang kurang. Karena apa? Ya biasanya kamu sering gitu ya, mungkin di jam yang sama banyak cerita sama dia gitu, tapi suatu ketika gitu, ketika orang ini mungkin merasa sibuk dengan pekerjaan dia sendiri, merasa sibuk dengan aktivitas dia sendiri gitu, otomatis kan jadi waktunya terhambat, tidak tersita untuk pekerjaan. Dan biasanya waktu yang dia gunakan untuk menghubungi kamu justru malah tersita dengan pekerjaan dia gitu. Itu yang terkadang membuat kamu kayak merasa kepikiran sama dia. Ini orang sebenarnya kemana ya gitu. Ini orang sebenarnya masih mengharapkan aku atau tidak gitu. Ini orang sebenarnya ada perasaan lebih nggak sama aku gitu. Pasti sebagian di antara kalian ada yang berpikir seperti itu. Aku di sini sih melihat bahwa orang ini memiliki maksud dan tujuan yang bagus ya gitu. Walaupun mungkin kamu masih belum menyelami sisi terdalam dia. Cuman dari segi energi aku bisa meresapi bahwa keinginan terbesar orang ini ya benar-benar bisa disatukan gitu ya. Bisa disatukan sama Tuhan. Ya biar intinya tuh hubungan ini bukan hanya sekedar pendekatan, kemudian pacaran, kemudian udah selesai. Bukan. Tapi harapan dia sebenarnya ya setelah pendekatan, kemudian kalian jadian, setelah jadian memikirkan ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya, yaitu pernikahan. Itu sih keinginan dia. Untuk di sini aku melihat bahwa dia tipikal seseorang yang sangat perhatian gitu ya. Orangnya sangat perhatian, penuh dengan kasih sayang, dan ini yang memang sebenarnya itu hal yang memang kamu cari selama ini. Dan orang ini juga sepertinya sesibuk-sibuknya dia, tetapi orang ini tuh masih menyempatkan kabar gitu ya, kabar untuk orang yang dia sayang gitu. Jadi bukan berarti dia tuh kayak nggak ada kabar tanpa alasan, tetapi orang ini mampu menjelaskan secara nyata gitu ya, bahwa mungkin gitu ya, apa yang dia lakukan saat ini tuh kayak ada hubungannya dengan entah pekerjaan dia, entah kesibukan dia gitu ya. Dan orang ini juga ada perasaan bersalah gitu ya, karena masih belum bisa memberikan waktu dia 100% untuk orang yang dia sayang. Cuman di dalam hatinya sih aku melihat ya gitu, kayak seolah-olah itu ada sebuah janji yang misalnya gitu, apabila orang ini semuanya sudah selesai gitu, pasti orang ini tuh akan berusaha gitu ya, membahagiakan kamu bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Jikalau dia seorang laki-laki, dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh bisa diajak romantis gitu, tapi romantisnya yang nggak baper ya gitu, dalam artian tuh romantis dalam hal yang wajar. Terus orangnya memang perhatian, orangnya sedikit ya mungkin tuh sedikit cerewet gitu ya kalau misalnya dia seorang laki-laki. Terus aku juga bisa melihat dia tipikal seseorang yang bijak gitu ya, bijak dan memiliki sisi ketegasan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau dia seorang perempuan, aku bisa melihat bahwa mungkin dia tipikal seseorang yang pekerja keras gitu ya. Walaupun mungkin dia seorang perempuan, tapi dia tidak ingin gitu ya, dalam artian tuh kayak membebani suaminya nanti gitu. Dia ingin berusaha mandiri, berusaha mencukupi gitu ya kebutuhan dia sendiri oleh gitu ya keringat dia sendiri. Jadi seperti itu. Dan di sini aku masih bisa aku melihat bahwa memang gitu ya, proses pengenalan kalian nantinya membutuhkan kesabaran. Artinya apa? Ini akan dalam artian kalian akan melalui proses story of love yang cukup panjang. Tapi disitulah nanti kalian akan bisa menuai kebahagiaan atas kesabaran kalian selama ini dalam menghadapi dia. Jadi seperti itu. Dan di sini aku bisa melihat bahwa sebenarnya halangan kalian sebenarnya cuma jarak aja sih gitu. Coba apabila mungkin kalian jaraknya dekat, ya aku merasa bahwa kalian
bisa lebih intens lagi gitu ya. Dalam arti lebih intens lagi karena bisa dibilang apabila hubungan LDR tuh kayak memang godaannya itu cukup banyak gitu. Dimana ya mungkin satu curiga, satu cemburu, satu cemburu, satu curiga akan terus berlangsung seperti itu. Tetapi saran dari aku sih ya kalian harus tetap bijaksana gitu. Coba selalu berpikir positif, yakin bahwa orang yang saat ini sedang dekat dengan kamu bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Dia juga tipikal seseorang yang menurut saya itu tipikal seseorang yang berpikir panjang. Artinya apa sih itu? Ya orang ini tuh tidak ingin menjalani segala sesuatu itu gerusa-gerusu, apalagi ya yang namanya sebuah hubungan gitu. Otomatis kan ini untuk jangka panjang dan kalau bisa sehidup semati itu kan keinginan dia gitu. Jadi orang ini tuh tipe seseorang yang bisa dibilang tuh berpikir panjang. Dalam artian dia tidak ingin menyatakan cinta dan perasaannya terlebih dahulu untuk orang yang dia sayang sebelum dia benar-benar udah ngerasa siap dan udah sangat tahu gitu ya, tahu tentang karakter kamu seperti apa, tentang keinginan kamu seperti apa gitu ya, tentang sifat kamu seperti apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka gitu. Setelah dia udah benar-benar mengenal kamu, aku yakin pasti orang ini akan memberikan kamu sebuah kepastian gitu. Memang sih gitu ya, terkadang menunggu kepastian tuh suatu hal yang sangat menyebalkan. Cuman ya tinggal kita lihat aja gitu. Karena apapun yang dilalui, apapun yang dijalani melalui proses pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Dan apapun yang dilalui secara instan ya pasti kamu akan menuai keinstanan tersebut. Jadi seperti itu, kayaknya mie instan gitu ya. Walaupun di sini aku melihat ya masih ada bayang-bayang gitu ya, bayang-bayang ketakutan di dalam diri kamu, artinya ya kamu kayak masih ngerasa bahwa apa ya gitu, jangan dalam artian tuh ini sama nggak ya dengan masa lalu aku gitu, ini orang sebenarnya memiliki niat yang tulus atau hanya modus aja nih gitu ya. Terkadang masih ada di dalam diri kamu pikiran yang seperti itu, cuman rubahlah gitu ya, rubahlah pola pikir tersebut dan mencoba gitu ya, meminta dan berdoa sama Tuhan gitu ya, biar diberikan petunjuk atau jalan kejelasan gitu ya. Apabila dia memang jodoh kamu ya maka kedepannya kamu akan tetap terus disatukan. Tetapi apabila dia memang bukan jodoh kamu, ya kamu berharap biar kedepannya diberi jalan yang terbaik. Jadi seperti itu. Di sini aku bisa melihat sih harapan dia memang begitu kuat ya untuk memilih kamu. Walaupun bisa dibilang tuh kayak dia harus berjuang mati-matian gitu ya. Orang ini akan tetap terus dalam artian memperjuangkan hubungan ini, karena sejatinya orang ini tuh juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu. Walaupun mungkin kalian masih baru kenal di sosmed, kalian masih baru bercakap, intinya tuh kayak masih belum waktu yang cukup lama gitu. Tapi aku melihat bahwa bisa dibilang tuh keinginan dia tuh sangat tinggi gitu ya. Keinginan dia sangat tinggi untuk ngajak kamu serius gitu. Yang pastinya tuh untuk ngajak kamu serius gitu ya, menjalani hubungan yang lebih serius daripada sebelumnya. Dan memang gitu ya, prosesnya membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Cuman seperti yang saya bilang tadi gitu, hasil yang akan kamu dapatkan juga bakalan maksimal. Di sini untuk orangnya sih menurut saya ya, kalau mungkin dari segi usia ya orangnya bisa seumuran sama kamu, bisa lebih tua, tapi tuanya sih yang nggak terlalu yang terpaut 15 tahun, 10 tahun gitu, masih ambang yang normal lah gitu. Orang ini juga intinya tuh bisa apa ya, bener-bener kalau dia seorang cowok berarti dia bisa ngomong ceweknya gitu. Kalau dia seorang cewek ya dia tuh bener-bener bisa ngertiin kamu gitu sebagai cowoknya gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang fokus gitu. Fokus tuh dalam artian tuh apabila dia saat ini sedang ingin fokus dengan pekerjaan dia, ya maka orang ini bakalan fokus dengan pekerjaan dia gitu. Setelah semuanya udah selesai, setelah semuanya udah beres gitu, pasti dia akan fokus ke yang lain gitu. Maksudnya fokus ke yang lain tuh ya bisa fokus ke hubungan. Jadi seperti itu. Dan di sini dia juga tipikal seseorang yang bagaimanapun juga gitu ya, keluarga adalah prioritas utamanya dia. Dalam artian tuh ya apabila dia belum menikah gitu ya, ya berarti tuh dia masih memprioritaskan keluarganya gitu. Apabila dia sudah memiliki pasangan, ya berarti prioritas utamanya dia itu dua gitu, yaitu keluarga dan kamu. Jadi seperti itu. Dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya, tipikal seseorang yang memiliki hati dan perasaan yang cukup peka gitu. Cukup peka tuh artinya misal gitu ya, kamu kayak berusaha membohongin dia gitu, otomatis secara tidak langsung entah kenapa gitu, kayaknya orang ini tuh
bener-bener bisa ngelihat bahwa ada sesuatu hal tuh yang nggak wajar gitu loh. Kayak nih kamu ini beneran nggak ya gitu. Nih kamu beneran ngejaga hati atau enggak gitu. Nih kamu bener-bener kesini atau tidak gitu. Misal seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa orang ini tuh memiliki ada tipikal sifat yang membuat dia tuh kayak ambisius gitu loh. Dalam artinya memang dia tipikal seseorang yang ambisius sih. Cuman yang saya lihat tuh gini, apabila orang ini ya ada suatu hal cita-cita yang belum dia gapai, maka orang ini bakalan ngejar terus gitu, ngejar terus sampai kapanpun gitu. Misal dia menginginkan kamu untuk bisa disatukan sama kamu gitu ya, dalam artian ya dipersatukan dalam ikatan sebuah hubungan. Pasti orang ini bakalan akan tetap terus gitu ya berada di dalam lingkaran kehidupan kamu gitu, sekalipun mungkin ada kesalahpahaman gitu, tapi ujungnya ya kalian deket lagi gitu. Ada sebuah masalah tapi ya ujung-ujungnya nanti kalian bisa klop lagi seperti itu. Terus orangnya juga bisa dibilang tipikal seseorang yang enak diajak untuk berbicara, artinya ya pembicaraan antara kamu dan dia itu sama-sama nyambung gitu, karena mungkin basically yang saya lihat orang ini tipikal pendengar yang setia, tapi orang ini bukan pendengar yang pasif, tapi tipikal pendengar yang aktif. Artinya apa? Ya dia bukan cuma ngedengerin aja, tapi dia juga mampu memberikan masukan gitu ya, masukan buat orang yang dia sayang gitu. Misal kamu meminta pendapat A gitu, dia bisa menjelaskan gitu, kalau A itu gini, kalau B itu gini, kalau C itu gini. Jadi seperti itu. Terus kita coba lihat untuk kartu tarot versi yang satunya. Kita coba lihat kartu yang pertama. Di sini ada kartu Ten of Swords, Knight of Cup, ada kartu Ace of Pentacle, kemudian ada kartu The Star, dan di sini ada kartu The Fool. Jika dilihat dari kartunya, aku merasa bahwa orang ini tuh sangat membenci pengkhianatan. Artinya tuh apa? Ya apabila mungkin orang ini gitu ya merasa pernah diselingkuhin satu kali gitu, maka rasanya sulit gitu ya untuk dalam arti dia bisa percaya gitu ya sama orang yang nyelingkuhin dia gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu benar-benar harus berhati-hati dalam mengelola kejujuran gitu, karena apabila orang ini sekali dikecewakan gitu, maka rasanya kayak sulit gitu ya untuk meminta maaf, untuk mendapatkan kata maaf dari dia. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak tidak langsung menelaah semua informasi gitu ya. Dalam artian tuh misal ada seseorang yang ngomongin kamu gitu ya, ngomongin keburukan kamu ke dia nggak bakalan langsung nyerna gitu ya sebelum dia melihat fakta dan realitas secara nyata, karena basically gitu dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh orang yang pandai gitu ya dalam mencerna informasi. Jadi nggak semua informasi itu benar-benar langsung dia masukkan, dia telan bulat-bulat gitu ya, kemudian dia eksekusi gitu. No, dia bukan tipe seseorang seperti itu. Tetapi kayak apabila mungkin ada seseorang yang mungkin tuh kayak ngerasa nggak suka atau iri dengan hubungan kalian gitu, ya orang ini tuh bakalan mencerna terlebih dahulu gitu loh, mencerna gitu, nggak langsung kayak oke, katanya kamu kayak gini, katanya kamu seperti itu, oke kita bubar aja. No, dia bukan tipe seseorang seperti itu. Dan di sini aku merasa bahwa hadirnya dia di dalam hidup kamu juga bisa dibilang tuh merupakan sebuah kebahagiaan baru gitu, karena kamu menganggap bahwa setelah dia datang gitu seolah kamu bisa mendapatkan sebuah vibrasi atau energi gitu ya, yang seolah-olah ya bisa dibilang tuh wah ternyata setelah aku mengalami kegagalan berkali-kali gitu, akhirnya aku dipertemukan dengan seseorang yang bisa dibilang tuh mampu menyemangati aku untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi seperti itu intinya. Dan di sini dia juga sebenarnya memiliki perasaan yang sama gitu. Ketika kamu hadir di dalam hidup dia, aku merasa bahwa kamu itu kayak suatu hal yang
intinya tuh yang berbeda gitu, yang kayak belum pernah dia kenal sebelumnya. Dan dia merasa bahwa mungkin ya sisi kesabaran itu ada di dalam diri kamu, sisi mandiri itu ada di dalam diri kamu. Itu yang salah satu hal yang menjadi pertimbangan gitu ya untuk dia bisa mempertahankan dan memperjuangkan kedekatan saat ini bersama kamu. Di sini sebenarnya prinsip antara kamu dan dia sih sama gitu. Aku melihat bahwa memang kan kamu tipe seseorang yang kamu akan memperjuangkan hubungan ini selagi hubungan ini dan dia layak untuk kamu perjuangkan. Tetapi apabila tidak gitu, ya kamu bakalan mundur gitu. Dia pun juga sama di sini yang saya lihat gitu. Dia tipe seseorang yang aku akan memperjuangkan hubungan ini selagi aku tidak dikecewakan gitu ya. Dan aku akan menyerah gitu ya, apabila memang dia sudah tidak layak untuk dia perjuangkan gitu. Karena yang saya lihat, dia dulunya sering berjuang tapi perjuangan dia berujung dengan kesia-siaan. Dan di sini ada kartu The Fool gitu. Aku di sini melihat bahwa dia menganggap bahwa awal perkenalan atau kedekatan kamu dengan dia ini suatu hal gitu ya, suatu hal tuh yang kayak seolah Tuhan menjembatani kamu gitu ya untuk benar-benar bisa berjalan beriringan sampai benar-benar kebahagiaan datang gitu ya, menjemput kalian berdua. Jadi intinya tuh kayak kamu seolah itu kebahagiaan atau awal baru di dalam hidupnya gitu ya, yang seolah itu ingin terus dia perjuangkan sampai benar-benar titik kebahagiaan, dan ya kalau bisa sih sampai akhir hayat. Itu sih harapan dia di sini. Dan di sini ada kartu Nine of Cup. Dia memang sih tipikal seseorang yang menurut saya dia tidak terlalu apa sih ya, orangnya mungkin sih kayak sedikit acuh tak acuh gitu ya. Acuh tak acuh tuh bukan berarti dia nggak suka sama kamu, dia ada masalah sama kamu, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah cara dia gitu ya, dalam artian tuh kayak untuk bikin kamu ngerasa penasaran nih gitu ya. Karena mungkin kayak ini udah bawaan dari dianya juga gitu. Terkadang juga banyak orang gitu ya yang merasa ingin penasaran sama dia, tapi tidak semudah itu untuk menaklukkan hati dia. Apabila dia yang kayak seolah ingin menaklukkan kamu, ya ini berarti sebuah anugerah gitu ya, yang memang ya berarti kamu orang yang spesial gitu ya, yang memang berbeda daripada yang lain gitu. Karena sejatinya gitu, orang ini tuh tipikal seseorang yang susah untuk ditaklukkan gitu. Justru malah kayak orang ini tuh semakin dia dikejar seolah-olah dia menjauh, tetapi semakin santai gitu, semakin dia santai, ya maka semakin dia kayak merasa yang mengejar gitu. Karena dia memang tipe seseorang itu, dia nggak suka dikejar gitu loh. Terus di sini ada kartu Death. Clarissa bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh mungkin dengan hadirnya dia di dalam hidup kamu ini akhir dari, bisa dibilang tuh kayak akhir dari pencarian jati diri cinta kamu selama ini. Jadi ya bisa dibilang ini merupakan kabar baik dari surga gitu ya, yang memang itu kayak seolah-olah memang orang ini dititipkan Tuhan untuk sama-sama berjuang menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Walaupun di sini kamu juga memiliki masa lalu yang mungkin kurang mengenakan gitu ya sama yang namanya cinta, dan dia juga memiliki story cinta flashback ke belakang kemarin yang tidak begitu bagus. Cuman sih orang ini tidak pernah menganggap hal tersebut menjadi sebuah trauma. Beda gitu. Kalau mungkin kamu tipe seseorang yang masih ada keraguan, masih takut apabila kamu dikecewakan lagi gitu. Tapi kalau orang ini orang yang berbeda gitu. Dalam arti itu dia sudah menganggap ya sudah gitu ya, buku lama ya buku lama gitu. Karena yang aku cari adalah lembaran baru, kebahagiaan baru bersama orang yang benar-benar sayang dan tulus sama dia. Jadi seperti itu. Kalau kamu kan mungkin ada sisi bawaan yang kayak aku masih takut apabila nanti dikecewakan sama seperti yang dulu gitu. Tapi kalau dia enggak gitu, dia tidak pernah menganggap bahwa itu sebagai rasa trauma atau ketakutan gitu. Justru orang ini tuh kayak dijadikan sebagai kehati-hatian ke depannya biar tidak menemukan seseorang yang salah lagi gitu. Jadi makanya gitu, orang ini tuh tipe seseorang yang sangat menghargai proses. Dia tidak ingin lah gitu baru kenal 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu langsung jadian. No. Tapi benar-benar sangat menghargai proses. Kalau dia benar-benar belum merasa yakin gitu, ya maka tunggu gitu sampai dia benar-benar merasa yakin gitu. Dan di sini memang kayak masih ada ya sisi kewaspadaan dari diri kamu gitu. Ya kamu sebenarnya juga nggak bisa membohongi perasaan diri kamu sendiri bahwa kamu kayak saat ini udah terlanjur nyaman sama dia gitu. Cuman yang terkadang bikin kamu ngeh gitu ya, dalam arti itu bikin kamu kayak masih merasa ragu gitu. Kamu takut apabila aku udah terlanjur sayang nih sama kamu, udah terlanjur cinta sama kamu gitu, ternyata dianya tuh kayak nggak sejalan gitu nantinya tuh sama
sama pemikiran kamu, alhasil nanti putus di tengah jalan gitu. Itu yang masih menjadi kehati-hatian di dalam diri kamu. Cuman saran dari Clarissa sih ya kamu harus berpikir positif gitu, yakin bahwa apa yang saat ini sedang kamu pikirkan itu, apabila kamu berpikir positif ya maka nanti kamu akan mendapatkan hal yang positif. Tetapi apabila kamu berpikir negatif ya maka kedepannya gitu ya kamu akan ngedapetin hal negatif tersebut. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk saat ini sih memang yang saya lihat dia sedang gencar-gencarnya atau fokus-fokusnya bekerja keras gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan sama sih gitu. Kalau dia seorang perempuan, ya dia juga sama-sama bekerja keras gitu ya. Karena ada suatu hal yang memang ingin dia capai, yaitu apa? Membangun masa depan yang membahagiakan bersama orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya antara kamu dan dia sama sih gitu ya. Sama-sama saling melengkapi gitu ya. Sama-sama saling mengintrospeksi diri gitu ya. Apabila memang ada kekurangan gitu. Dan sebenarnya sih aku melihat walaupun ada perbedaan tapi lebih mendominasi kecocokan ya. Jadi seperti itu. Terus oke. Di sini aku bisa melihat ya ada sebuah harapan cerah gitu ya, harapan yang cerah yang memang juga dia impi-impikan dan dia dambakan gitu. Dan kamu pun juga memiliki perasaan yang sama. Artinya tuh apa sih? Ya orang ini tuh kayak berpikir positive thinking gitu ya, yakin bahwa saat ini kedekatan dia dengan kamu gitu ya tidak berujung dengan kekecewaan gitu, karena dia udah ngerasa bahwa ya intinya tuh kayak kamu berbeda daripada yang lain gitu ya, kamu berbeda daripada apa yang dia kenal dulu gitu. Jadi ya seolah dia bisa berpikir positive thinking, yakin nih gitu ya kalau aku sama kamu gitu ya, aku benar-benar akan bisa ngebawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius. Jadi seperti itu. Seven of Pentacle, walaupun terkadang juga masih ada ya mungkin tuh kayak sedikit sisi childish di dalam diri dia gitu ya. Cuman ya sebenarnya itu sih masih dalam fase yang normal gitu. Cuman di sini Clarissa bisa melihat bahwa seiring berjalannya waktu, aku yakin bahwa seiring banyaknya beban tanggung jawab yang dia pikul, aku yakin bahwa dia juga semakin hari semakin bisa dewasa gitu. Jadi kamu jangan berkecil hati gitu. Ini orang kayaknya masih ada sisi childishnya sih gitu. Jangan-jangan ini nanti akan ke bawah sampai nanti gitu. No, akan ada sisi perubahan yang nanti juga seiring tanggung jawabnya dia semakin besar gitu. Pasti orang ini bisa menjadi dewasa. Dan di sini dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh suka dengan komitmen gitu. Artinya tuh apa sih gitu? Ya mungkin tuh kayak orang ini sudah mulai apa ya, mungkin tuh kayak bicara tentang komitmen sama kamu gitu ya, walaupun mungkin kalian saat ini belum benar-benar resmi yang 100% jadian atau mungkin yang sampai ke jenjang pernikahan gitu. Cuman di sini Clarissa bisa melihat bahwa sebenarnya tuh orang ini tipikal seseorang yang suka dengan komitmen gitu ya, dan gak suka gitu ya melanggar sebuah komitmen gitu. Karena yang saya lihat ya bisa dibilang tuh kayak orang ini benar-benar bisa apa ya, dalam artian tuh yuk kita sama-sama bikin komitmen yang tidak memberatkan, dan kita juga nantinya nggak boleh melanggar komitmen tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Sebelum datangnya dia di dalam hidup kamu, aku merasa gitu ya bahwa kamu seolah itu kayak tidak mampu melihat gitu ya, dalam artian kayak tidak ingin berpikir terlalu jauh gitu ya sama yang namanya dunia percintaan gitu. Karena ya seperti yang saya seperti yang kamu seperti apa yang kamu pikirkan, maksud saya seperti gitu, seperti yang kamu takutkan gitu. Kamu takut apabila gitu ya kamu sudah terlanjur berharap sama hubungan gitu ya, apabila kamu udah kayak terlanjur sayang sama orang gitu, tapi ujung-ujungnya gitu ya dia berujung dengan kekecewaan gitu ya. Itu yang sebenarnya itu nggak kamu inginkan gitu. Cuman ya setelah datangnya dia di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak bisa lebih menatap masa depan gitu, karena seolah-olah itu ibarat masa depan itu udah ada di depan mata kamu. Jadi seperti itu. Jadi kayak tinggal menunggu, sebenarnya itu kayak tinggal menunggu waktu aja yang menjawab gitu. Karena dari overall sih kamu udah merasa cocok sama dia gitu ya. Cuman kan yang menjadi keraguan apakah dia memiliki perasaan yang sama gitu. Aku di sini melihat sih sama gitu. Cuman memang kayak orang ini nggak ingin terlalu buru-buru aja dalam mengambil keputusan gitu. Jadi kayak benar-benar dia harus menunggu merasa siap atau bagaimana gitu. Di sini ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands di sini tuh kayak memang sih dia orangnya tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bukan berarti dia keras kepala, bukan, tetapi kayak lebih orang ini tuh apabila dia seorang cowok gitu, orang ini tuh nggak ingin terlalu mungkin tuh kayak
diarahkan sama ceweknya gitu. Terkadang ada seseorang cowok tapi kayak disetir sama ceweknya. No, kalau dia bukan tipe seseorang seperti itu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya berarti dia tipe seseorang yang sangat mandiri gitu. Yang artinya tuh kayak apabila dia sedang ada terjadi suatu masalah, dia yakin gitu ya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri gitu. Baru kalau misalnya dia udah nggak ngerasa kuat gitu, pasti orang ini bakal minta bantuan. Jadi seperti itu gambarannya. Dan sekarang coba kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Oke. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapakah dia yang saat ini berharap bisa bersatu dengan kamu? Jika aku melihat dari energi kartunya, sepertinya orang ini tuh kayak sebenarnya sudah cukup lama menginginkan kamu gitu. Tapi entah kenapa atau ada sebuah halangan gitu ya, yang membuat keinginan dia itu menjadi tertunda gitu. Orang ini yang saya lihat untuk zodiak ya, Scorpion ada, Pisces juga ada, Cancer juga ada, Aquarius juga ada di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ada. Di sini aku bisa melihat ya bahwa sepertinya orang ini tuh kayak orang yang bener-bener apa ya, intinya tuh orang yang kamu rasanya tuh kayak udah kenal deket banget sama dia gitu. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang ketemu sama kalian gitu ya, atau mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa belum pernah ketemu gitu. Cuman kayak kalian tuh udah bener-bener sering curhat, sering mencurahkan tentang isi hati lewat sosmed gitu. Ada beberapa di antara kalian yang seperti itu. Dan di sini aku sih melihat ya bahwa sebenarnya itu kayak orang ini sudah ada sejak lama gitu ya, bahwa orang itu sebenarnya itu ada keinginan untuk memilih kamu gitu. Tapi entah ada beberapa hal gitu ya yang membuat dia tuh kayak jadi ngerasa bahwa kayaknya belum waktunya nih untuk aku berjuang gitu. Entah dia belum merasa siap atau mungkin pada saat itu kamu sepertinya memiliki pasangan. Jadi seperti itu. Karena di sini ada unsur cinta segitiga gitu. Jadi kayak seolah-olah ya bisa dibilang tuh mungkin di saat dia ingin mengungkapkan tentang isi hati dia gitu. Di saat itu mungkin kamu sedang ada yang deketin atau mungkin sedang ada pasangan gitu. Dan itu yang membuat dia kayak merasa mundur. Dan tetapi gitu, aku di sini melihat dan merasa bahwa sepertinya orang ini juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu. Dia sadar gitu ya bahwa mungkin di saat dulu gitu kamu sudah ada orang lain gitu. Tapi yang saya lihat dia juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu, bahwa dia sebenarnya ada perasaan suka atau sayang ke kamu gitu. Jadi bisa dibilang ya cara dia mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan tentang isi dan perasaan dia nggak langsung transparan kayak aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya mungkin beberapa ada lah gitu. Cuman di sini yang lebih mendominasi tuh dia hanya memberikan sebuah kode-kode aja, entah kode perhatian, entah kode basa-basi gitu ya. Yang jelas tuh sempat sih gitu yang membuat kamu itu kayak berpikir gitu ya, apakah nih orang sebenarnya suka sama aku atau enggak ya gitu, kok kayaknya ada sesuatu hal yang berbeda aja gitu. Ada yang sempat berpikir seperti itu karena di sini yang saya lihat tuh kayak orang ini secara tidak langsung kok kayak seolah-olah itu udah tahu tentang kisah hidup kamu gitu, seolah orang ini juga intinya tuh kayak memantau kamu dari kejauhan gitu loh, memantau kamu dari kejauhan sehingga ya dia itu kayak kurang lebih udah tahu kamu banget lah. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa mungkin bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 2, di saat mungkin kamu dulunya itu ada pasangan dan dia mau ngedeketin tapi nggak jadi gitu. Sebenarnya tuh kayak ada perasaan yang kayak cemburu, perasaan kecewa gitu, tapi dia tetap berusaha profesional di hadapan kamu. Artinya itu apa? Walaupun mungkin dia merasa terlukai, walaupun mungkin dia merasa tersakiti gitu, tapi dia itu kayak pura-pura tegar aja di hadapan kamu gitu. Padahal aslinya ya siapa sih yang nggak menjerit gitu ketika dalam artian tuh sesuatu hal yang sebenarnya dia dimiliki ternyata dimiliki orang lain gitu. Pasti ada perasaannya seperti itu. Di sini
di saat mungkin dia memberikan sebuah kayak kode-kode perhatian atau mungkin kayak kode-kode ada hal yang aneh gitu, kamu terkadang sempat kayak ngerasa bingung gitu, bingung memutuskan gitu, ini orang sebenarnya suka atau enggak sama aku gitu ya. Dibilang suka ya kayaknya iya, tapi dibilang nggak suka gitu, tapi dari gelagatnya aneh gitu ya. Itu yang membuat kamu terkadang itu suka berpikir bingung gitu. Tetapi sejatinya gitu ya, orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang selalu ada di saat kamu butuh dia gitu ya. Misal kamu ingin curhat gitu, dia selalu mendengarkan curahan isi hati kamu. Di saat kamu ingin meminta bantuan, ya walaupun nggak semuanya dia bisa ngebantu, tapi kurang dikit banyaknya gitu, dia pasti akan bantu. Terus dia juga tipikal seseorang yang menurut saya itu sangat peduli terhadap orang yang dia sayang gitu ya. Bukan cuma orang yang dia sayang aja sih, tapi sama siapapun gitu ya. Selagi dia bisa bantu, pasti dia bakalan bantu gitu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa mungkin tuh kayak akhir-akhir ini seolah dia tuh kayak tarik ulur gitu. Tarik ulur tuh yang artinya ya jika dilihat kayaknya dia suka, tapi jika dilihat gitu kok kayaknya enggak gitu loh. Kayak seolah itu tarik ulur seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, sebenarnya kamu jangan merasa ragu dan jangan merasa takut gitu. Itu adalah salah satu cara dia untuk mengetahui sisi terdalam kamu, yang artinya itu kamu sebenarnya ada perasaan yang sama dia atau tidak gitu. Karena dia memang tipikal seseorang yang apa ya, nggak bisa mengungkapkan secara langsung gitu, tapi dia bisa mengungkapkan gitu ya, hanya ya dengan kode-kodean seperti ini gitu. Dia memang yang saya lihat tuh menyimpan perasaan suka ini sudah ada sejak lama gitu. Bahkan mungkin di saat kamu dulu sudah ada yang memiliki, atau kamu saat ini sudah ada yang memiliki gitu, itu juga tidak memudarkan tentang rasa sayangnya dia ke kamu. Jadi seperti itu. Orangnya sih memang sederhana, dalam artian tuh kayak nggak terlalu banyak style, nggak terlalu fashionable gitu. Tapi menurut saya sih orangnya tuh kayak bener-bener intinya tuh apa ya gitu. Dalam artian tuh apa yang kamu lihat fisiknya itu kayak berbeda gitu ya dengan apa yang kamu rasakan di dalam hati dia gitu. Karena di dalam hati dia itu menyimpan ketulusan dan kebaikan gitu. Bukan berarti kayak orang ini apabila kamu pernah ngerasa dibantu sama dia gitu, bukan berarti kayak orang ini hanya ingin ada maksud, niat dan tujuan tertentu aja, bukan gitu. Karena yang saya lihat orang ini tuh kayak tulus membantu sama siapapun gitu ya. Asalkan dia bisa bantu, pasti dia bakalan ngebantu. Aku juga suka yang saya lihat ya di sini. Sepertinya tuh kayak orang ini selalu deh suka stalkingin kamu di media sosial kamu. Artinya tuh apa sih gitu? Ya mungkin tuh kayak untuk mengobati gitu ya rasa kerinduan dia, rasa kangen dia, untuk untuk benar-benar mengobati rasa keinginan dia untuk memilih kamu gitu. Dia hanya bisa menstalking gitu ya, melihat sosmed kamu gitu. Walaupun terkadang ada beberapa status yang bikin dia merasa terpukul gitu, tapi itu tidak membuat dia menyerah gitu ya untuk suatu saat mengungkapkan tentang perasaan atau isi hati dia sama orang yang dia sayang. Dia tipikal seseorang yang menurut saya sih manipulatif gitu. Manipulatif itu apa sih gitu? Artinya itu kamu nggak akan bisa ngedeteksi gitu. Dalam artian tuh perasaan dia yang sesungguhnya sama target atau orang yang dia sayang tuh kayak apa gitu. Tapi terkadang gitu ya, orang ini tuh kayak apabila mungkin orang itu saking nggak bisa menahan tentang isi hatinya kali ya gitu. Ya mungkin orang itu hanya bisa memberitahu kamu hanya lewat sindiran gitu. Entah perhatian, entah kasih sayang gitu ya. Dengan harapan tuh biar kamu kok kamu kayaknya berbeda ya, kok kayaknya perhatian deh sama aku gitu. Wah senengnya dia. Pasti kayak merasa seneng, merasa bahagia gitu. Karena kayak, wah ternyata kamu peka juga gitu. Tapi di sini yang kayak kamu juga nggak ingin kegeeran, kamu juga nggak ingin kepedean gitu. Kamu ya kayak menyikapi dia secara biasa aja gitu. Karena secara juga gitu, kamu juga ada perasaan yang kayak, iya kalau misalnya dia benar-benar sayang gitu. Kalau misalnya dia hanya ngetes gitu, kamu takut apabila dalam artian hal itu justru malah mengecewakan kamu dan bikin malu kamu sendiri gitu. Alhasil ya udah gitu, kamu menyikapi dia itu dengan santai gitu. Padahal ya dalam hati kamu juga merasa penasaran gitu, ingin tahu tentang perasaan dia ke kamu ini kayak apa sih gitu. Dibilang teman, dibilang sahabat, tapi kayaknya lebih dari itu gitu.
dibilang bukan sahabat gitu, tapi kapan orang ini mengungkapkan tentang isi hati dia gitu. Karena bisa bilang kamu juga sadar diri gitu bahwa mungkin saat ini beberapa di antara kalian ada yang memiliki pasangan gitu. Di sini bisa dibilang tuh kayak akan terjadi sebuah perjalanan yang cukup rumit sih antara kamu dan dia gitu. Cuman nantinya kamu akan bisa memahami diri dia sendiri gitu. Betapa tulusnya, betapa berharapnya dia sama kamu. Jadi seperti itu. Terus kalian saya juga bisa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini selama dekat dengan kamu gitu ya, mulai kamu awal kenal gitu, sebenarnya kan orang ini udah ada perasaan cinta, perasaan suka sama kamu gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang itu bukan cuma deketin kamu aja gitu, tapi orang ini juga sembari mempelajari tentang karakter kamu bagaimana, tentang sifat kamu seperti apa, tentang apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka gitu. Makanya kamu menganggap dia bahwa dia ini adalah orang yang paling pengertian gitu. Dalam artian tuh yang selalu ada buat kamu di saat kamu butuh teman curhat gitu. Dia selalu mendengarkan curhatan kamu. Di saat kamu gitu ya, dalam artian tuh kayak butuh bantuan, ya sebisa mungkin dia selalu berusaha membantu kamu gitu. Walaupun nggak semuanya bisa teratasi sih gitu. Kita coba lihat juga untuk versi tarot. Dia yang saat ini sedang berharap dengan kamu, lagi-lagi Three of Cups. Ya memang sih gitu, yang saya lihat tuh kayak sebenarnya orang ini memendam perasaan ini udah cukup lama gitu. Cuman halangan dia untuk mengungkapkan gitu. Dan sampai saat ini tuh kayak masih menjadi kewaspadaan di dalam diri dia gitu. Mungkin dulu dia mau mengungkapkan gitu ya, di saat kamu memang punya pasangan. Dan saat ini gitu ya, misal kamu gak ada pasangan gitu, orang ini tuh kayak seolah-olah intinya tuh kayak takut apabila kamu saat ini gitu ya, ternyata kayak tanpa sepengetahuan dia gitu, ternyata kamu udah ada yang lain gitu. Itu yang membuat dia tuh kayak seolah tarik ulur gitu. Sebenarnya di dalam diri dia tuh yang saya lihat ya gitu, dia juga ada perasaan sadar diri gitu ya. Sadar diri dalam artian kayaknya nggak mungkin deh gitu ya aku memiliki kamu, bisa disatukan sama kamu, karena secara gitu ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa udah ada orang lain gitu. Tapi sejujurnya gitu ya, dia juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu ya. Ingin sekali gitu bahwa orang ini tuh kayak memiliki keberanian atau memiliki kekuatan untuk mengutarakan tentang isi hati dia ke kamu gitu. Tapi gitu ya, orang itu kayak nggak tahu caranya gitu loh. Jadi kayak daripada nanti malah salah paham, daripada nanti apa, ya udah gitu ya, biarkan waktu yang akan menjawab gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu ya, dia tuh kayak secara perlahan menunjukkan tentang rasa sayang dia gitu ya, yang benar-benar tulus tuh ke kamu. Jadi seperti dengan cara apa gitu, ya selalu ada di saat kamu butuh dia gitu. Di sini ada kartu The Hierophant gitu. Kartu The Hierophant tuh kayak mungkin ya, yang saya lihat tuh kayak setiap hari orang ini tuh kayak selalu berdoa meminta sama Tuhan gitu ya, biar ya apabila memang kamu jodohnya dia gitu, ya dia berharap biar kamu bisa disatukan sama dia gitu loh. Tetapi dalam artian tuh apabila mungkin tuh kayak kamu masih belum ada apa ya, belum bisa didekatkan sama dia gitu, ya dia tuh kayak meminta, berharap sama Tuhan gitu ya, ya biar kamu itu kayak benar-benar bisa disatukan dia dan kamu bisa ngerti tentang perasaan dia sesungguhnya gitu loh, tanpa dia mengungkapkan. Jadi kayak seolah seperti itu ya, kayak seolah tuh mungkin tuh kayak kamu lebih peka kali ya gitu loh. Intinya tuh secara mudahnya tuh seperti itu sih. Dia juga nggak pernah merasa ya bahwa mungkin tuh kayak ketika kamu meminta bantuan sama dia, ketika kamu meminta apa ya, meminta mungkin tuh disuruh kayak ngedengerin curhatan kamu gitu, dia nggak pernah menganggap bahwa itu suatu hal yang membuat dia menderita atau dalam artian tuh apa ya, menjadi suatu hal tuh yang menyulitkan gitu. Bukan seperti itu gitu, karena apa ya, dalam artian tuh sebagaimanapun juga gitu, dia itu akan memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan cinta dia sampai bener-bener dia tuh kayak apa ya, kamu itu ngerti gitu loh, kamu itu ngerti sebenarnya seperti apa sih gitu isi hati dia yang sesungguhnya gitu.
Dan di sini yang saya lihat ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh dia juga tipe seseorang yang kamu nggak akan tahu gitu ya, tentang sebenarnya itu kayak kesedihan apa yang sebenarnya itu terjadi di dalam diri dia gitu. Karena mungkin kamu merasa bahwa entah kenapa gitu, kayaknya ketika dia di hadapan kamu gitu, kayaknya dia tuh kayak selalu happy, selalu ceria gitu, berusaha menghibur kamu gitu. Padahal kan kita nggak ada yang tahu gitu bahwa di balik sana gitu ya, mungkin dia ada perasaan yang kayak entah kecewa, entah cemburu gitu. Jadi kayak hanya cukup dia aja gitu ya yang memendam perasaan ini gitu ya, yang memendam kesedihan ini tanpa dia harus cerita sama kamu gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak apapun yang kamu lakukan asalkan kamu bahagia, nggak apa-apa, lakukanlah gitu. Intinya tuh kayak seperti itu. Dan di sini ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers tuh menggambarkan tentang harapan dan keinginan dia gitu ya. Harapan dan keinginan dia itu kayak berharap bahwa kamu itu adalah cinta sejatinya dia, The Lovers-nya dia gitu. Jadi kayak seolah-olah dalam diamnya dia gitu, dia tuh kayak seolah-olah tuh berharap bahwa kamu ini adalah cinta sejatinya dia gitu. Karena ya seiring berjalannya waktu, bukan seiring berjalannya waktu sih, tapi kayak di saat mungkin kamu mulai awal kenal sama dia gitu, dia udah ngerasa bahwa dia ada kecocokan sama kamu gitu loh. Oke. Di sini juga ada kartu The Star. Di sini ada kartu The Star gitu. The Star tuh kayak bener-bener melambangkan apa sih ya? Dalam artian tuh kayak gini, dia nggak sepeduli apapun gitu ya bagaimana sulitnya memperjuangkan kamu gitu, karena yang dia fokuskan dan dia pikirkan gitu ya hanya memikirkan gitu ya nantinya bisa hidup berbahagia bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu. Dan di sini sebenarnya dia udah cukup banyak sih melewati penderitaan, mungkin harus menahan kecemburuan, harus menahan apapun gitu ya. Cuman kayak orang ini masih berpikir positive thinking gitu ya, bahwa pasti gitu ya Tuhan akan memberikan dia kado yang spesial. Dan di sini pack of one gitu. Pack of one tuh kayak sepertinya saat ini orang ini udah mulai apa ya? Mulai fokus gitu ya. Mulai fokus ke depan gitu ya. Apabila dia memang belum mengungkapkan hal sama kamu gitu ya. Dia kayak fokus ke depan memikirkan bagaimana cara yang tepat gitu ya untuk dia bisa mengutarakan tentang isi hati dia sama orang yang dia sayang. Dan di sini walaupun dia harus mungkin tuh kayak harus berjuang mati-matian gitu, tapi dia juga tidak ingin gitu ya, dalam artian tuh membohongi perasaan diri dia sendiri dan dia bawa sampai mati gitu. Jadi yang kayak oke lah gitu, walaupun kamu udah ada yang lain, walaupun kamu saat ini udah nggak sendiri gitu, tapi hal ini juga harus tetap aku ungkapkan gitu, karena dia nggak ingin dalam artian tuh kayak membawa gitu ya, membawa perasaan itu sampai mati gitu. Jadi kayak benar-benar kamu harus tahu dulu lah seperti itu. Terus di sini ada kartu Pack of Pentacle. Yes, Pack of Pentacle tuh bisa dibilang tuh kayak sesuatu hal, bukan sesuatu hal sih, tetapi lebih ke apa ya? Dalam artian tuh walaupun dia nggak bisa memilih kamu seutuhnya gitu, tapi dengan segenap hati gitu ya, dengan apapun yang terjadi gitu ya, dia tuh kayak akan berusaha selalu melindungi kamu dan selalu ada di saat kamu butuhin dia. Jadi seperti itu. Jadi kayak nggak apa-apa lah gitu ya, walaupun aku nggak bisa milih kamu seutuhnya gitu, yang penting aku akan terus gitu ya selalu ada buat kamu gitu ya di saat kamu butuh bantuan, di saat kamu butuh suatu hal gitu. Dia tuh kayak apa ya, dalam arti tuh ingin selalu ada gitu loh. Terus kita coba lihat ada kartu ini ya, Seven of Pentacle, ada kartu juga King of Swords, juga ada kartu Two of Swords, Queen of Wands,
And then ada kartu Nine of Swords. Jika dilihat sih kayak apa ya, dalam artian tuh kayak bayangan orang ini tuh seandainya waktu bisa diputar gitu ya, seolah-olah tuh orang ini ingin memiliki kamu lebih dulu gitu ya, daripada yang lain gitu. Dalam arti itu ya biar mungkin orang ini tuh bisa memilih kamu seutuhnya gitu ya, bisa bener-bener bisa membahagiakan kamu gitu. Jadi kayak seolah bayangan dia itu seperti itu. Karena yang saya lihat tuh kayak orang ini suka berfantasi, bukan berarti berfantasi itu berpikiran yang enggak bukan ya, tetapi kayak berfantasi seolah itu membayangkan itu ya. Apabila waktu bisa diputar gitu, dia tuh kayak seolah tuh ingin memilih kamu terlebih dahulu gitu daripada yang lain gitu. Terus di sini juga ada kartu King of Swords gitu. King of Swords tuh kayak apa ya? Dalam artian tuh dia seolah itu kayak berjanji sama diri dia sendiri gitu. Apabila dia bener-bener udah bisa memilih kamu seutuhnya gitu, maka tuh kayak orang ini tuh kayak segenap hati dia untuk bisa ngejaga kamu, ngelindungi kamu gitu. Apabila mungkin dia seorang laki-laki gitu. Apabila dia seorang perempuan, ya dalam artian tuh kayak sebagaimanapun juga gitu. Dia tuh akan selalu apa ya? Walaupun mungkin tuh kayak intinya tuh kalau misalnya cowok gitu ya, udah ngerasa disakitin berkali-kali gitu ya, udah ngerasa dianiaya berkali-kali gitu. Dalam artian tuh kamu datang kapanpun gitu, aku bakalan siap menerima kamu gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu. Di sini ada kartu Two of Swords gitu. Two of Swords di sini tuh kayak ini melambangkan tentang diri dia sendiri sih. Yang artinya tuh kayak sebenarnya banyak gitu ya seseorang tuh yang mungkin tuh kayak berusaha ngedeketin dia gitu, ataupun apabila dia bisa membuka mata lebar-lebar gitu ya, intinya tuh kayak masih banyak gitu ya orang di sana yang mungkin tuh kayak bener-bener berharap gitu ya mendapatkan cinta dari dia gitu. Tapi entah kenapa gitu dia tuh kayak seolah itu nggak bisa lepas gitu ya, melepaskan kamu dari bayang-bayang pikiran di diri dia gitu. Jadi ya otomatis tuh kayak orang ini bener-bener kayak sebagaimanapun nanti lamanya gitu, pasti kamu itu akan tetap berada di dalam memorinya dia gitu. Dan di sini Queen of Wands gitu. Queen of Wands tuh kayak ya walaupun kamu mungkin melihat dia sosok seseorang yang sabar ya, tapi sebenarnya sesabar-sabarnya dia gitu pasti juga ada sisi amarahnya gitu. Tetapi yang menjadi sisi positif adalah ya seemosi-emosi dia, semarah-marahnya dia gitu. Tapi orang ini tuh kayak tidak pernah menunjukkan tentang sisi emosi dia gitu. Mungkin kamu bakal ngelihat dia tuh yang kayak kenapa ya dia kayak berbeda daripada biasanya gitu. Dia nggak pernah itu kayak mungkin tuh ngebentak-kebentak gitu ya, atau mungkin bagaimana gitu. Cukup stabil aja gitu. Itu tandanya apabila mungkin ya kamu melihat ada sesuatu hal yang berbeda dari dia gitu, itu berarti ada sesuatu hal yang nggak beres gitu ya. Entah mungkin dia ngerasa emosi, entah mungkin dia merasa kecewa gitu. Terus juga di sini ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords tuh dalam artian apa ya? Di sini tuh kayak menggambarkan udah banyak sih, dalam artian tuh kayak nih orang banyak memberikan bantuan gitu ya. Mungkin walaupun masih belum bisa membantu kamu secara 100% gitu, tapi ini sebenarnya tuh kayak murni keinginan diri dia sendiri gitu. Karena dia merasa nggak bisa melihat gitu ya orang yang dia sayang itu menderita gitu. Bahkan mungkin gitu ya pernah kamu mencurahkan tentang isi hati kamu gitu ya, dan yang kamu ceritakan tuh orang lain ke dia gitu. Mungkin ya kamu memang kamu kan nggak tahu gitu, dalam artinya tuh karena kamu menganggap ya mungkin dia biasa aja gitu, nggak ada perasaan gitu. Tapi di belakang sana gitu, aku melihat bahwa dia tuh kayak merasa terpukul, merasa cemburu, merasa ada perasaan juga nggak terima gitu. Kenapa sih gitu? Dia nggak bisa bahagiin kamu gitu ya, seolah di dalam hati dia seperti itu. Padahal keinginan aku aja bisa bikin kamu bahagia gitu. Tapi orangnya tuh bener-bener yang saya lihat tuh bijaksana banget gitu. Dia juga memilih cara tersendiri untuk tidak menjerumuskan orang lain, tidak menjelekkan orang lain gitu. Dan dia tuh kayak bener-bener tahu gitu ya bagaimana cara membuat kamu itu bener-bener bisa stabil lagi gitu, dengan cara dia sendiri sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya.
Di sini ada kartu Ace of Wands. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, siapa yang saat ini berharap gitu ya, berharap dipersatukan denganmu. Oke. Jika di sini sih aku melihat ya, sepertinya adalah dia yang saat ini tuh kayak sedang kamu pikirkan, yang sedang ada di dalam pikiran kamu gitu. Mungkin di dalam pikiran kamu itu kayak hanya sekedar mengira-ngira ya, dalam artian tuh nih orang suka atau enggak gitu. Karena mungkin sampai saat ini gitu, kayak kamu masih merasa bahwa ini tuh kayak masih 50-50 gitu. Ini hampir sama sih energinya seperti yang nomor 2 tadi ya, cuman yang kayak berbeda gitu. Kalau mungkin yang nomor 2 tadi kan mungkin kayak lebih kebanyakan yang kayak kamu udah kenal dia gitu ya, dan itu tuh dia udah memendam perasaan gitu. Tapi kalau untuk saat ini gitu, sepertinya kamu baru kenal gitu, baru kenal dia gitu. Cuman memang dia bukan tipe seseorang yang transparan gitu ya, transparan yang mengungkapkan tentang isi hati dia gitu. Cuman dari gerak-geriknya gitu, kamu bisa membaca bahwa sepertinya tuh kayak orang ini memiliki perasaan yang berbeda gitu ya, yang berbeda, yang artinya tuh kayak lebih dari sekedar teman gitu loh. Jadi kayak kamu seperti itu. Dan saat ini yang saya lihat ya, dia sepertinya tuh kayak sering memimpikan dan memikirkan kamu gitu di saat apapun ya. Bahkan bisa dibilang gitu, orang ini tuh kayak seolah udah percaya bahwa mungkin gitu ya kamu adalah jodohnya dia. Terus Clarissa juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak kedekatan kalian saat ini juga merupakan sebuah kedekatan yang cukup rumit gitu. Yang cukup rumit itu artinya tuh yang kayak banyak lika-likunya gitu. Cuman di sini yang saya lihat, dia percaya bahwa di balik kesulitan ini akan ada jalan keluar. Jadi seperti itu. Dan aku yakin bahwa apabila buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu ya, apabila beberapa di antara kalian gitu ya, ada yang dia udah mengungkapkan, ada yang belum gitu ya. Kalau di sini yang belum, aku yakin pasti orang ini akan segera mengungkapkan dalam waktu dekat gitu. Karena ya orang ini juga nggak mau gitu ya tersiksa menahan rasa sayang dia ke kamu. Jadi seperti itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia sendiri gitu. Karena orang ini tuh bisa dibilang bisa romantis bisa gitu, nggak bisa romantis juga bisa gitu. Orangnya sih fleksibel menurut aku. Untuk zodiak di sini Aries ada, Scorpion juga ada, Leo juga ada ya. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain. Aku di sini bisa melihat sih bahwa sepertinya kalian juga belum pernah bertemu. Cuman tadi ada suara sih, suara apaan gitu ya. Kalian belum pernah ketemu gitu. Cuman yang aku melihat dan aku merasa bahwa seolah-olah ikatan batin kalian tuh kayak udah kuat gitu. Seolah tuh kayak kalian udah sama-sama saling memiliki satu sama lain gitu. Dan di sini memang orangnya yang saya lihat tuh biasa seorang yang sibuk gitu. Orangnya sibuk. Tapi dia juga masih tidak lupa akan tanggung jawab memberi kabar sama orang yang dia sayang. Di sini orangnya memang terlihat sedikit keras gitu. Cuman apabila kamu udah benar-benar kenal dia gitu, maka orangnya enjoy, enak diajak cerita, enak diajak untuk curhat, enak diajak untuk bertukar pikiran gitu. Di sini Clarissa bisa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak entah kenapa gitu, kayaknya hati kamu dan dia tuh kayak udah sama-sama terkoneksi satu sama lain. Dan orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya percaya diri, orangnya humble gitu. Humble tuh dalam artian tuh kayak mudah bergaul gitu. Terus bisa dibilang juga orangnya mudah beradaptasi gitu. Karena bisa dibilang saat ini kedekatan kamu dan dia aja kayak masih barusan gitu. Tapi seolah-olah gitu ya, perasaannya tuh yang kamu kayak udah kenal lama dia banget gitu. Terus di sini dia seseorang yang bisa dibilang tuh
pendiam gitu. Pendiam tuh kayak jadi bener-bener kamu yang bakalan sulit untuk mencari topik gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu adalah peran utama yang dituntut untuk membuka bahasan gitu. Karena apabila kamu nggak ada bahasan ya udah gitu. Ini tuh kayak bakalan diem-dieman gitu. Di sini dia juga tipe seseorang yang berpikir positive thinking dan bisa dibilang dia ya gitu. Dia tuh kayak udah ngerasa bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu adalah bagian dari hidup dia gitu. Jadi seseolah itu kayak yang seperti itu. Dan di sini dia tuh kayak saat ini tuh posisinya sebenarnya tuh kayak sangat ingin berharap gitu ya, sangat ingin berharap bahwa kamu ini benar-benar bisa menjadi milik dia seutuhnya. Tetapi yang saya lihat gitu, sepertinya orang itu kayak masih ada suatu hal yang menjadi hambatan untuk dia bisa mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa dia juga tipikal seseorang yang cuek. Artinya itu apa sih? Nggak peduli gitu ya, dalam arti tuh orang ngomongin apa gitu ya, yang terpenting tuh kayak dia fokus dengan urusan dia sendiri gitu. Bahkan bisa dibilang ya kamu banyak belajar gitu ya, banyak belajar dari kehidupan dia gitu. Jadi kayak banyak hal yang positif tuh yang bisa kamu ambil gitu dari dia. Terus di sini juga orangnya dalam artian tuh mampu memberikan arahan yang terbaik gitu, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Dalam artian memberikan arahan yang positif sama pasangannya gitu. Sehingga secara tidak langsung gitu ya, ya dikit banyaknya kamu juga bakalan mendapatkan sisi positif tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Di sini yes, the High Priestess. Aku melihat bahwa dia juga tipe seseorang yang intuitif dan orangnya spiritualisme. Artinya itu apa sih gitu? Ya orangnya intuitif tuh artinya tuh kayak entah kenapa gitu. Seolah itu kayak orang ini tahu gitu ya apa yang sedang terjadi sama diri kamu. Orangnya itu paham gitu ya. Paham sebenarnya kamu ini maunya apa gitu, paham akan kondisi situasi dan keadaan kamu saat ini gitu. Terus orangnya spiritualisme, artinya tuh apa sih gitu? Ya mungkin tuh bisa dibilang tuh kayak senakalnya dia, sebandel-bandelnya dia gitu. Tapi dia nggak akan pernah lupa gitu ya sama Sang Pencipta gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak orang ini masih memegang gitu ya pedoman bahwa agama itu adalah tiang kehidupan gitu. Terus di sini orangnya sih pekerja keras dan orangnya tipikal seseorang pejuang. Artinya itu apa gitu? Ya dia akan memperjuangkan sesuatu hal gitu ya apabila memang itu keinginan dia. Bisa dibilang tuh ambisius lah gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang ini hampir sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Orangnya sangat menghargai setiap proses yang terjadi gitu. Jadi orangnya bukan tipikal seseorang yang gerusa-gerusu, tetapi tipikal seseorang yang berpikir panjang gitu sebelum mengambil sebuah tindakan. Dan di sini yang saya lihat ada kartu Two of Pentacle gitu. Two of Pentacle di sini tuh kayak menggambarkan tentang dia juga tipikal seseorang yang masih bisa dalam artian tuh kayak mempertimbangkan terlebih dahulu dalam sebelum mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi kayak benar-benar dia pikirkan terlebih dahulu nih gitu ya. Keputusan mana yang dia ambil gitu. Terkadang ada seseorang yang cepat-cepat gegabah gitu. Tapi kalau orang ini benar-benar dia pertimbangkan terlebih dahulu, benar-benar dia pikirkan dampaknya ke depannya seperti apa, kalau yang ini dampaknya seperti apa gitu. Dan bisa dibilang orangnya juga bisa berpikir seimbang. Artinya tuh orang ini tuh kayak mampu mengimbangi kamu gitu. Walaupun mungkin ada perbedaan gitu, tapi perbedaan tersebut bukanlah suatu halangan gitu. Karena dia sejatinya mampu mengimbangi perbedaan tersebut. Jadi seperti itu. Dan di sini ini sama ya, hampir sama sih tapi berbeda. Di sini mungkin di dalam diri kamu itu kayak ada perasaan yang kayak alah cinta sejati itu kayak udah nggak ada gitu, karena mungkin saking sering gitu ya kamu merasa dikecewakan sama yang namanya cinta gitu. Tapi orang ini yang nantinya itu bakalan membuktikan bahwa cinta sejati itu ada gitu ya, berkat cara dia memperlakukan kamu, berkat ketulusan dia ke kamu gitu. Jadi benar-benar dia bisa menjawab gitu bahwa cinta sejati itu ada.
Dan di sini ada kartu The Hierophant gitu. Kartu The Hierophant tuh dia juga tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh tidak basa-basi gitu. Tidak basa-basi dan tidak munafik juga gitu. Artinya tuh apa? Ya kalau dia suka, dia katakan suka. Kalau misalnya dia nggak suka, ya dia bakalan mengatakan nggak suka gitu. Karena bagi dia tuh kayak benci sama kemunafikan. Oke. Di sini juga ada kartu Four of Cup. Kartu Four of Cup di sini tuh menggambarkan tentang apa ya? Yes, Four of Cup tuh kayak seolah-olah orang ini di dalam diamnya dia gitu. Di dalam diamnya dia tuh kayak seolah-olah tuh kayak apa ya? Dalam artian bukan bermeditasi, tetapi kayak lebih ke apabila orang ini sedang dihadapkan sama sebuah kesulitan, dia lebih memilih menyendiri dengan harapan bukan berarti dia menghindar dari kenyataan, bukan, tetapi untuk memikirkan bagaimana gitu ya, berpikir untuk mencari solusi atau pemecahan dari sebuah masalah gitu. Dan orang ini juga bukan tipikal seseorang yang suka ribut gitu, baik sama siapapun gitu ya, maupun sama lingkungan sekitar, maupun sama pasangan gitu ya, maupun sama keluarga dia gitu. Dia tidak ingin dalam artian tuh kayak terjebak dalam situasi yang kayak ribut gitu. Dalam artian tuh kayak misal gitu ya, ya kalau misalnya hari ini bisa diselesaikan, ya dia bakalan bisa menyelesaikan hari ini gitu, karena dia tuh kayak lebih menjauhi pertikaian atau pertengkaran gitu, karena dia lebih basically itu suka dengan kedamaian. Jadi seperti itu. Terus di sini Knight of Swords gitu. Knight of Swords tuh dia tipikal seseorang yang bagaimana ya, dia lebih suka memperjuangkan sih gitu. Tetapi ya kamu jangan heran gitu, apabila dia udah merasa dikecewakan gitu, maka perjuangan tersebut bisa berubah menjadi kebencian. Dan di sini ada kartu Justice. Kartu Justice tuh seolah-olah itu melambangkan tentang ya walaupun sesibuk-sibuknya dia gitu, tapi dia tuh kayak bisa bersikap adil gitu ya, baik waktu dia untuk pasangan, baik waktu dia untuk pekerjaan, baik waktu dia untuk keluarga dia gitu. Jadi benar-benar bisa bersikap adil. Dan di sini ada kartu The Empress gitu. The Empress tuh sebenarnya gitu, dia itu tipe seseorang yang suka gitu, apabila dia seorang laki-laki gitu, dia suka sama cewek yang memiliki sisi kesabaran dan keibuan dan ketelatenan gitu. Kalau misalnya dia seorang cowok gitu ya, dia suka cewek yang bener-bener apa ya, dalam artian tuh kalau misalnya dia seorang cewek, maaf ya, kalau misalnya dia seorang cewek, ya berarti dia itu suka cowok yang bener-bener sabar, memiliki jiwa pemimpin, yang bener-bener bisa apa ya, menuntun ceweknya ke jalan kebenaran gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu. Di sini coba ada kartu Eight of Cup, ada kartu juga Queen of Swords, ada kartu Strength, ada kartu Four of Pentacle. Yes, Eight of Cup. Eight of Cup tuh dia tipe seseorang yang suka menatap masa depan dan tidak suka menoleh ke belakang. Artinya apa gitu ya, orang ini tuh kayak lebih memikirkan gitu ya, lebih memikirkan masa depan daripada membahas masa lalu. Terus orang ini memang tidak bisa mengekspresifkan tanda kemarahan dia, tapi cuek dan dingin itu adalah salah satu gitu ya bentuk mengutarakan bentuk kekecewaan dia atau menunjukkan bahwa dia sedang marah gitu. Karena dia kayak nggak terlalu suka banyak bacot, banyak bicara gitu. Terus di sini juga ada kartu Strength. Kartu Strength di sini tuh kayak melambangkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak sebuah ketegasan yang dalam artian tuh kayak nggak dimiliki orang lain gitu. Mungkin kamu bisa membedakan gitu ya, dia saat ini dengan masa lalu kamu gitu. Dia menurut saya tuh kayak pribadi yang lebih bijaksana, lebih bisa tegas sama pasangannya gitu. Bahkan bisa memberikan petuah yang positif gitu. Terus juga di sini ada kartu Four of Pentacle gitu. Four of Pentacle tuh orang ini juga sayang sama kamu itu nggak ngelihat fisik kamu kok gitu, karena dia itu bisa merasakan gitu ya, ketulusan kamu, kesabaran kamu, kebaikan kamu, itu yang membuat dia jadi tertarik gitu ya untuk memperjuangkan hubungan ini sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Temperance gitu. Kartu Temperance itu kayak dia menganggap bahwa
kedekatan gitu ya. Kedekatan dia sama kamu ini adalah suatu anugerah dan keindahan gitu ya. Yang memang tuh kayak bener-bener ada semangat dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Ya sebisa mungkin sampai bener-bener kebahagiaan datang di dalam diri kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, secara privat atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar page-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan ditunggu readingan selanjutnya ya di video dan tema yang berbeda. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, dadah, terima kasih.